Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada banyak masalah di dalam kehidupan ini yang lahir dari ketidakmampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri bertemu dengan orang lain yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga kemudian terciptalah satu situasi yang tidak terkendali. Ada banyak orang yang memberikan deskripsi tentang orang yang disebut kuat atau orang yang nampak kuat, yaitu orang yang bersuara paling keras di dalam sebuah ruangan. Orang yang kuat juga seringkali digambarkan sebagai orang yang memberitahu setiap orang lain tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka. Orang yang kuat seringkali juga digambarkan sebagai orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk sepaham dengan dia. Namun, apakah memang orang yang kuat adalah orang yang mendominasi? Ataukah justru sebaliknya, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri? Apakah orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri atau mampu menguasai orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam buku Menjaga Kasih Anda Tetap Menyala, Danny Silk berkata bahwa orang-orang yang kuat tidak mencoba mengendalikan orang lain. Karena mereka tahu itu tidak berhasil. Dan juga bukan pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka adalah mengendalikan diri mereka sendiri. Ini sesuatu yang sangat menarik karena berbeda dari gambaran setiap orang. Yaitu bahwa Danny Silk ini berkata bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengendalikan orang lain untuk sejalan dengan dia, untuk sepaham dengan dia, untuk sepikir, bahkan sehati dengan dia. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang justru mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 2 sampai 5. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Ini adalah peristiwa di mana Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Yesus ketika berhadapan dengan Pilatus, dia tidak memakai kuasanya untuk mengendalikan Pilatus. Dia juga tidak memakai kuasanya untuk mempengaruhi Pilatus. Sehingga apapun yang ditanyakan oleh Pilatus, Yesus tidak menjawab. Bahkan dia sendiri tidak memberikan pembelaan kepada dirinya. Inilah yang kemudian oleh begitu banyak orang disayangkan. Kenapa Yesus nampak begitu lemah? Kenapa Yesus tidak membela dirinya dan memberikan kepada Pilatus jawaban yang bisa membuat Pilatus itu terpengaruh, yang bisa membuat Pilatus itu terkendali oleh Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi Yesus
ada di dalam persidangan yang sepanjang malam sampai pagi terus dialami oleh Yesus. Yesus mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan salah satu yang bisa terjadi karena kelelahan fisik yang berat adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Tetapi di sini kita melihat Yesus punya satu kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu tidak terwujud dalam hal Yesus bisa mempengaruhi Pilatus supaya bisa sejalan dengan dia. Yesus tidak mempengaruhi Pilatus supaya Pilatus bisa membebaskan Yesus. Tetapi kekuatan Yesus di sini nampak di mana Yesus mampu mengendalikan dirinya sendiri. Walaupun dengan demikian, maka Yesus digambarkan, bahkan tergambar sebagai orang yang nampaknya lemah dan tidak berdaya. Karena itulah ketika di atas kayu salib, seorang penjahat yang bersama-sama dengan dia disalibkan, mengejek dia. Yesus nampak begitu lemah, karena dia tidak menggunakan kekuatannya, dia tidak menggunakan kuasanya untuk bisa mengendalikan Pilatus dan orang-orang lain yang jahat kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita memiliki kemampuan pengendalian diri yang berbeda-beda, bukan? Bahkan setiap dari kita seringkali melihat kekuatan itu dengan mengukur berapa banyak orang yang bisa kita kendalikan. Berapa banyak orang yang bisa kita pengaruhi. Danny Silk juga berkata di dalam bukunya, apa toh yang akan ditawarkan orang kuat kepada orang-orang yang tidak berdaya? Orang-orang kuat akan menawarkan kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, supaya orang-orang yang lemah dan tidak berdaya ini membuat pilihan-pilihan mereka sendiri. Tidak ada pemaksaan untuk sejalan, tidak ada pemaksaan untuk dikendalikan. Tetapi orang yang kuat akan menunjukkan kepada orang lain bahwa orang lain itu memiliki tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka harus membuat pilihan-pilihan sendiri di dalam kehidupan mereka. Orang yang kuat tidak akan campur tangan untuk memilihkan orang lain mengambil pilihan. Tapi orang yang kuat justru akan menawarkan orang-orang lain untuk mengambil pilihan mereka sendiri. Dan itu tergambar di dalam kondisi Yesus ketika berhadapan dengan Pontius Pilatus. Yesus orang yang kuat menawarkan kepada Pilatus untuk mengambil keputusannya sendiri. Walaupun Yesus mampu untuk mempengaruhi Pontius Pilatus. Walaupun Yesus punya kuasa untuk mengendalikan Pontius Pilatus. Tetapi itu bukan pilihan dari seorang yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.